Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar om-om? Ini video pertama gue ya, video perdana gue gitu ya. Oke, di sini gue sebelum melanjut ke pembahasan utamanya, gue akan memperkenalkan diri dulu. Nama gue Pujaro Sandi, salah satu driver ojek online, Gojek ya tepatnya, yang beroperasi di area Jabodetabek, tepatnya di Tangerang, Gading Serpong gitu ya. Ya di sini gua baru ya dibilang baru, gua baru ngebit sekitar 8 bulanan gua ngebit. Ngebit 8 bulan itu belum terlalu lama ya, mungkin om-om di sana masih banyak ya yang banyak ngebit gitu kan. Yang udah lama ngebitnya gitu ya. Di sini Gojek online sekarang di masa pandemik COVID-19 ini mengalami penurunan order ya. Dari orderannya yang tadinya banyak dan sekarang dikit, jadi dikit, penurunan order sangat sangat dikit sekali ya. Ditambah lagi PSBB, tidak bisa membawa penumpang di area Tangerang. Mungkin di Jakarta sudah, cuman baru beberapa titik yang diperbolehkan membawa penumpang, belum menyeluruh gitu ya. Dan juga itu pun masih banyak persyaratannya ya, harus safety lah. Nah di Tangerang sendiri pada tanggal 24 bulan Juni sekarang ini 2019 ini belum boleh bawa penumpang ya. Jadi drivernya banyak gitu kan, driver banyak, orderannya menurun ya, yang biasanya bawa penumpang jadi kita rebutan jadi bawa GoFood, GoSend gitu ya. Jadi makanya bisa dibilang sangat turun sekali orderan. Jadi di sini gue buat channel YouTube ini niat untuk saling berbagi gitu ya satu sama lain gitu ya. Bukan gue maksud gue menggurui atau mengajari om-om semua gitu, om-om sekalian gitu kan. Kita sama-sama berbagi, sharing, di sini sharing bisa pengalamannya gitu kan, bisa tulis di kolom komentar gitu. Penghasilan kalian bagaimana di COVID-19 ini, apa menurun, apa alhamdulillah tetap seperti itu aja gitu kan, dan cara-caranya gimana gitu. Ya, jadi di video kali ini gua akan membahas masalah orderan. Gimana sih supaya kita tuh bisa konsisten mendapatkan orderan 15 strip ke atas gitu ya. Ya walaupun kita belum ada bonus insentif sekarang ya, untuk pandemi Covid ini bonus skema 180 dihilangkan gitu ya buat yang skema 30. Jadi bisa dibilang kita cuma mengharapkan ongkos gitu ya. Ongkos ya, bisa dibilang kita ya opang-opang modern ya. Jadi kita harus mengharapkan ongkos. Ya ada juga sih berkat gitu kan. Jadi ada dari Gojek itu berkat. Jadi dilempangin 70.000 penghasilan kita kalau kalau poin kita 6 poin, penghasilan 6 poin dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Kalau penghasilan kita di bawah 70.000 dilempengin jadi 70.000. Ya paling Gojek ngasih 20.000 atau 10.000 gitu ya kalau ongkos kitanya kecil gitu kan, nggak nyampe 70.000. Oke, baik lagi. Jadi gimana sih cara kita supaya menjadi akun ya prioritas gitu ya. Banyak anak-anak ojek online ngomong akun prioritas. Dan jangan jadi bapuk, karena kan kalau bapuk tuh kan parah banget sih. Gua juga pernah ngalamin kayak gitu kan. Jadi berjam-jam bahkan berhari-hari kita nunggu satu dua itu udah bersyukur banget masuk gitu ya. Nah itu semua kan ada usahanya dan ada caranya gitu ya. Nah untuk itu gua di sini bukan bermaksud buat menggurui atau mengajari om-om dan pompok sekalian. Jadi kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya. Jadi omongan gua ini tidak semuanya benar, karena gua juga manusia biasa, jadi tidak semuanya benar omongan gua. Jadi yang positifnya diambil, yang buruknya tolong dikritik di kolom komentar dengan cara yang baik-baik. Oke, jadi gimana sih caranya kita dapat orderan konsisten 15 strip ke atas gitu ya perharinya? Oke, di sini sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gue akan
melihatkan pendapatan gua di minggu terakhir ini ya. Tepatnya di ini. Jadi gua akan coba lihat, kita lihat sama-sama. Ini bukan maksud buat pamer ya. Jadi ini buat motivasi. Yang kedua, supaya ketika gue menjelaskan, gue bukan hanya omong kosong aja gitu kan, buat empompo dan om sekalian lihat. Oke, langsung aja di pendapatannya. Hari ini gue kebetulan libur, nggak narik. Oke, datanya belum gue ini nih. Oke, di sini gue libur ya. Ini nol, pendapatannya nol. Oke, sorry ada yang ganggu. Nah, oke, kita mulai dari hari Kamis tanggal 18 kemarin. Ya, hari Kamis gue mendapatkan 18 orderan dengan uangnya 200.600 rupiah. Ya, dibantu tips customer juga ya, 11.000 dapatnya. Ini alhamdulillah banget gue dapat 18 orderan. 18 orderan dari jam 7 pagi kalau nggak salah sampai jam 9 malam itu ya. Ya paling istirahat waktu azan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di hari Jumatnya. Alhamdulillah lagi gua dapet 19 orderan dengan uangnya 279.600 rupiah. Alhamdulillah banget, tip customernya 46.000. Beberapa customer ngasih gua tip, ada yang 5.000, 10.000, 20 dan sebagainya. Lanjut lagi ke tanggal 20 hari Sabtu. Gua dapat 18 orderan dengan uangnya 233.600 rupiah. Dan tips customernya dapat 16.000 ya di sini via GoPay, belum yang via cashnya ya, lupa juga gua via cashnya berapa itu. Kita ke hari Minggu. Hari Minggu dapat 19 orderan dengan jumlah uang 237.800 rupiah. Tips customernya 5.000 ya, alhamdulillah ya, yang daripada nggak dapet ya walaupun 5.000. Oke, di hari Senin ini gua nggak maksimal ya, dari berikutnya Senin ini gua nggak maksimal nariknya, karena ada keperluan mendadak gitu ya di siang hari. Jadi gua ngebit hari Senin tuh dari jam 7 sampai jam 11 kalau nggak salah, 11 ya. 11 dapatlah jam 10 sorry jam 10 dapat 4 orderan dan dibantu uang tipnya, alhamdulillah banget. Dan Selasa dapat 17 orderan dengan uang 236.800 rupiah. Tips customernya 40.000, alhamdulillah ya. Dan hari ini gua libur. Jadi dalam gua nge-share penghasilan gue ini bukan untuk pamer atau gimana ya, ambil positifnya aja ya. Jadi buat pembuktian gimana sih cara gua bisa berpendapatan seperti itu di zaman seperti sekarang ini yang minim orderan gitu kan. Karena pendapatan seperti ini bukan dengan cara yang mudah gitu kan. Kita harus berjuang juga di jalanan, tahu sendiri lah gimana kita berjuang di jalanan kan, susah payah. Anyep juga pernah ngalaminnya gua, apalagi gua libur 2 bulan waktu kemarin Covid itu ya. Jadi gua di sini menerangkan cara-caranya. Yang pertama itu kita harus konsisten keluar pagi. Konsisten dalam arti kalau kita keluar jam 7 pagi, jam 7 harus konsisten keluar jam 7. Kenapa? Mungkin sistem juga pasti ngebaca kita gitu kan. Jadi kalau kita keluarnya jam 7, besoknya jam 10, besoknya jam 12, besoknya jam 9, jam 7 lagi ya, itu nggak beraturan. Jadi jangan berharap bisa mendapatkan order yang maksimal. Ya mungkin sebagian driver ada gitu kan, cuman efek sampingnya itu seminggu ke depan atau 2 minggu ke depannya, itu efek sampingnya gitu kan. Jadi kalau untuk yang fokus ngojek gitu, kalau bisa diutamakan konsisten dalam waktu keluar kita jam on beatnya itu konsisten. Ketika jam 7 jam 5 subuh, terus kalau bisa jangan siang ya, jam 9 ya. Kalau jam 9 bagi gue tuh udah siang banget itu. Jadi kalau bisa tuh jam 7 terus. Jadi waktu kita on beat tuh konsisten. Jadi sistem juga ngebaca di server itu bahwa kita ini memang kerja di Gojek itu kita prioritaskan. Ya, jadi kita juga walaupun
kita masih dalam akun kita dalam keadaan gagu, kita tetap walaupun kita nggak ada kasih orderan tapi kita tetap jam 7 keluar terus, konsisten terus sampai sore atau sampai malam gitu ya. Tahanin dulu buat kita terapi akun. Yang kedua, ini udah umum banget ya, tapi masih sering kita sebagai developer masih sering teledor, yaitu jangan sampai kita mengcancel orderan. Karena kenapa kalau kita mengcancel orderan itu fatal sekali. Bukan fatal hari ini atau besok, tapi seminggu atau 2 minggu ke depannya. Nah itu server kan ngebacanya itu kan seminggu atau 2 minggu ke depannya gitu ya update-nya. Jadi jangan sampai kita mengcancel orderan atau menyuruh customer mengcancel orderan. Fatal sekali, apalagi sampai customer komen ya. Jadi kita pertahankan terus kemanapun itu gerus, walaupun kilonya jauh, kilonya deket. Ya kalau deket ada mungkin yang nggak kurang senang argo deket gitu ya. Ada yang nggak senang ngambil GoFood ketika GoRed masuk di cancel dengan alasan pengen jadi akun GoFood. Ya sebenarnya kalau pengen jadi akun GoFood itu ya kita nongkrong di tempat keramaian GoFood. Bukan berarti kita harus mengcancel orderan GoRed atau GoSend. Itu salah karena bakal ngancurin akun kita sendiri. Kalau Anda mau ngedit akun Anda jadi GoRed, ya bukan berarti Anda harus mengcancel orderan GoFood, tapi nongkronglah di kampus atau di stasiun atau di sekolah-sekolahan yang mayoritas orangnya bakal memesan GoRed. Nah, jadi besar kemungkinan kita dapat orderan GoRed bukan GoFood gitu kan. Gitu terus. Jadi kita jangan nongkrong di tempat-tempat yang kita nggak mau, di spot-spot yang banyak GoRednya atau GoFoodnya, tergantung kita mau jadiin akun kita apa gitu kan. Jadi bukan dengan cara mengcancel orderan yang kita nggak setujui, salah. Karena itu akun kita bakal jadi parah banget. Jadi yang ketiga kita harus jaga rating dalam arti penilaian dari customer gitu ya, bintang ya, bisa dibilang bintang 1, wah fatal bener itu sih. Jadi dengan cara apapun kita berusaha sopan dengan customer walaupun gimana pun keadaannya gitu ya. Gimana pun keadaan customer itu terhadap kita jahat atau jutek, wajahnya cemberut gitu kan, apa enggak ngasih kita uang parkir, tapi tetap kita senyum karena kita kan di sini ojek online kan menjual jasa kita. Jadi jangan sampai jasa kita itu dinilai dia tidak enak pelayanan kita dengan dia. Apapun itu kita harus sabar-sabar, namanya di jalanan kan. Kita sebagai petarung ojek online harus sabar-sabar lah menghadapi situasi apapun itu. Jadi yang keempat ya, itu kita konsisten online itu 8 jam sampai 9 jam. Itu untuk terapi akun ya. Kalau udah gacor kan alhamdulillah, kalau kita udah sama-sama gacor kan nggak sampai segitu ya. Oke, sorry tadi ada telepon jadi kejeda sebentar ya. Sorry nih, jadi gue seadanya aja rekamannya, jadi cuman ada HP doang gitu kan. Dilanjut lagi. Jadi pelayanan kita tuh harus maksimal sesama customer kita gitu kan, jangan berkata kasar atau lagi sampai mengambil makanannya, sampai mengecewakan gitu kan. Walaupun gimana pun dia adalah customer kita gitu kan, kita butuh dia, dia juga butuh kita. Jadi sama-sama saling menghargai gitu. Jadi mungkin itu aja salah satu beberapa saran dari gua supaya akun kita nggak bapuk, bisa menjadi prioritas gacor gitu ya, kalau kata-kata driver gitu kan. Jadi di pembahasan lainnya gua akan bahas cara-caranya lagi, masih banyak sih sebenarnya kan. Salah satu ini cuman beberapa aja gitu kan. Jadi tapi walaupun cuman empat cara yang gua jelasin ini, itu memang titik intinya sih sebenarnya. Titik inti gimana supaya akun kita menjadi gacor sama-sama gitu ya. Jadi kalau ada ide-ide lain atau masukan lain boleh ditulis di kolom komentar supaya kita sama-sama sharing cara-caranya ya. Oke, jadi gitu aja ya video dari gua. Berikutnya gua akan update video lagi gimana cara-caranya, dan tetap dengan share penghasilan gua sebagai konsisten gua dalam membuat video ini, dan konsisten gimana omongan gua untuk untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.